Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad bin Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Saat Rabiul kita berbahagia satri jamaah semua yang dicintai oleh Allah. Puji syukur kita panjatkan kehadiran Rabbi terdiri. Selawat serta salam tidak lupa kita haturkan dengan kita Nabi besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebelum kita mulai, marilah khusyuk kita baca Fatihah, kita hadiahkan untuk pengarang kita guru dan juga orang tua kita masing-masing. Kita masih diam sebelum guru orang tua. Kita berdoa mudah-mudahan beliau semua diampuni dosa, diterima amal ibadah, dijadikan guru mereka semua Allah yang berjadah. Dan bagi guru orang tua yang masih ada, yang masih hidup, ya Allah panjangkan usia mereka dalam taat. Dengan kekuatan iman, Islam, keberkahan ilmu, di dunia dan akhirat, untuk keluarga dan orang banyak. Dan kita yang mengaji pada siang hari ini, mudah-mudahan demikian adanya. Bagi jamaah sahabat yang biasanya istiqomah hadir terus, ini hari gak kelihatan karena sakit, mudah-mudahan menguatkan penyakitnya. Kalau ada kerjaan, ada keperluan, ada urusan, mudah-mudahan Allah kabul semua keperluan, urusan dan kerjaannya. Allah hadir ini hadir Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ikhwanihi min al-anbiya wal mursalin wa al-jannati wa al-qiyah wa ahlul baitihi wa ashabihi la nasihat al-khulafa'i rasulih wa kullu sahabati rasulillah ajma'in. Summa ila arwahina wa atina wa jami'a syekhina wa arifina wa uqdatina wa ya ashabihi alaina wa man ahsana ilayna wa min muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat wa ahli ta'atika ajma'in fi ba'du wa baraka min awal dunia ini khususan Syekh Ahmad Zainuddin bin Abdul Aziz Al-Malibari Al-Fadani Asy-Syar'i, Sayyid Bakar bin Sayyid Muhammad Sallallahu Al-Qiyati, Al-Imam Ibnu Hajar Al-Haytami Al-Fanafi Ibnu Fidrin dan awal muslimin wa khususan lahumul Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim. Bismillahirrahmanirrahim. Qala Syekhul Mu'allim rahimahullah wa bi ulumihi wa fa'alaina min barakatil fitri. Meneruskan pelajaran kita halaman 163. Udah bener kayak di jam. Udah. Nah, kemarin kelewatan karena 163 baris terakhir wa waktuha. Ya. Baris terakhir bahan ya dua dah. Kemarin udah ya. Masih ngebahas sholat duha 163 udah ketemu? Halaman depan. Hah? Halaman depan ya. Oh, halaman depan. Oh, itu buku baru. Haji, ya, Haji hadir. Salam. Oh, udah gampang halaman depan. Berarti yang kemarin udah dibawa pulang ya? Ya. Ajarkan lagi ya istrinya, anaknya. Kita punya tanggung jawab di keluarga kita. Kulukum ra'in wa kulukum mas'ulun an ra'iyatihi. Wa waktuha, adapun waktunya duha kemarin udah nih ya, min irtifa'i syamsi. Nah karena itu hamzah wasol namanya, jadi nggak dibaca. Nah, jadi dibaca min irtifa'i. Karena iltiqa sakinain. Kalau iltiqa sakinain diharokatin saat kasroh. Asalnya min, akhirnya min nih. Min irtifa'i syamsi, dari naiknya matahari, qadra rumhin, sekedar setinggi tombak, rumhin tombak, ila zawal, sampai zawal. Kemarin udah ya? Udah, kita terus aja.
Wal ikhtiaru memilih, hendaklah fi'luha melakukannya inda mudhi'i rubu'in nahar. Kemarin udah seperempat siang, rubu' seperempat. Li hadisin sahihin, berdasarkan hadis sahih fihi, di dalam itu waktu. Jadi sholat duha itu lebih utamanya seperempat siang. Kemarin kita udah tulis seperempatnya jam berapa? Jam 9, jam 10. Jadi ada orang sholat duha jam 7. Ada orang sholat duha jam 11, lebih utama jam 9 tadi kan lebih utama. Ada orang sholat duha jam 7 di masjid, jam 9 di rumah, lebih utama mana? Di rumah, karena waktu. Di waktu itu lebih utama dibanding tempat. Sholat zuhur di masjid, nih, sama di rumah. Sholat zuhur di masjid jam 4, di rumah jam 1 siang, kira-kira lebih utama mana? Di rumah, karena waktu. Paham ya? Coba cek sendiri Sahih Muslim nomor 748. Fa'in tarodapat, nah ini. Fa'in tarodapat, apabila bersamaan fadilatut ta'khiri ila rubu'in nahar, keutamaan mengakhirkan sampai seperempat siang. Wa fadilatu adaiha, dan keutamaan menunaikan duha fil masjidi. Ini bentrok nih. Kan sholat duha itu lebih utama di masjid daripada di rumah, di kantor. Jadi sholat duha itu di masjid lebih utama. Kalau bicara tempat, kalau bicara waktu lebih utama seperempat siang hari. Nah sekarang berbenturan nih. Fa'in taro dapat bersamaan keutamaan seperempat siang dengan mengutamakan sholatnya di masjid, ada ihafil masjid. Ilam yuakhirha, kalau tidak diakhirkan berarti jam 7 di masjid, jam 9 di rumah. Nah gitu maksudnya. Fal aula, maka adapun yang paling utama takhiruha, mengakhirkan seperempat siang. Walaupun di masjid, kalah di masjid dengan waktu, karena itu tadi ila rubu'in nahar, sampai seperempat siang. Apalagi seperempat siang dilakukan di masjid, jadi double 2. Udah fadilah waktu dan fadilah tempat. Jadi begitu. Wa in fatat bihi fi'luha fil masjid, sekalipun tertinggal bihi dengan itu mendahulukan seperempat siang, fi'luha dengan melakukan itu duha fil masjid, walaupun tidak di masjid, lebih utamaan seperempat. Apalagi di masjid terus seperempat. Li'annal fadilata, ini hafalinnya. Li'annal fadilata al-muta'alliqata bil waqti aula bil mura'ati minal muta'alliqati bil makan. Karena sesungguhnya keutamaan yang berta'alluq bil waqti, dengan waktu, aula lebih utama, bil mura'ati dengan keutamaan atau untuk memperhatikan minal muta'alliqati bil makani. Nah, jadi waktu itu lebih utama daripada tempat. Apalin tuh garis bawah, itu kaidah, dan kiaskan semua persoalan itu. Sholat zuhur kayak mau apa macam-macam. Karena keutamaan dengan waktu lebih utama daripada keutamaan tempat. Mau di mana kayak melaksanakannya, cuman waktunya tepat, tentu lebih utama. Walaupun di masjid, tapi sholatnya tidak pada waktu tempatnya, ya nggak utama, nggak ada urusannya. Makanya ada tuh Ustaz, kalau ziarah kubur boleh Ustaz, ini kebanyakan menyembah di kuburan. Ya salah, yang salah bukan tempatnya, yang salah personnya. Orang dia minta ke kuburan baru dilarang. Di masjid coba mintanya bukan ke Tuhan, boleh nggak gitu? Walaupun di masjid tapi mintanya kepada Mbah Jamrok, ya salah juga. Walaupun di masjid dia doa. Nah, jadi tempat itu nomor 3, nggak ngaruh. Terus wa yusannu, disunnahkan
Ayat ro'a membaca fiha di dalam sholat duha sunnahnya apa? Suratai, 2 surah. Apa? Wasyamsi wal duha. Rakaat pertama wasyamsi wal duha. Hafal ya? Kalau hafal, kalau nggak hafal, kul ya. Kalau nggak hafal, kul ya. Kalau hafal, wasyamsi wal duha. Hati-hati makhrajnya tertuker-tuker. Terus samsi, ya dulunya sih. Wal duha, dua-duanya hak kecil. Wal duha, dua-duanya hak kecil. Hati-hati. Terus sebentar. Ya. Wasyamsi wa duhaha. Terus ya, rakaat kedua setelah waladhdallin setelah Fatihah wadduha wal laili idza saja. Wa warada aidan dan meriwayatkan juga di qiraatul kafirun wal ikhlas. Surah al-kafirun wal ikhlas. Di mazhab Syafi'i pecah ulama jadi 2 tentang wasyamsi wa duhaha dengan wadduha dengan qul ya ayyuhal kafirun dengan qul huwallahu ahad. Kayak Imam Romli, wa tamadahu annahu yaqra'u fil ula al-kafirun wa thaniyatul ikhlas wa yaf'alu dzalika fi kulli rak'atain minha. Qala berkata Imam Romli ini dalam mazhab Syafi'i, wa huma afdalu min dzalika minasyamsi wa duha. Ulama di mazhab Syafi'i pecah bahwa ada yang bilang utamaan kuliah apa kulhu dibanding wasyamsi wa duha. Karena derajat riwayat keduanya ini luar biasa. Jadi silakan pilih wasyamsi. Tentu kalau Ibnu Hajar Syekh Zainuddin bin Abdul, kalau di kitab tuh punya ciri begini, kalau disebut lebih dulu berarti dia datanya lebih kuat. Nah ini kan wasyamsi dengan kuliah ayat kafirun duluan mana disebut wasyamsi, berarti wasyamsi lebih dulu kuat katanya gitu. Nah ini ada ulama seperti Imam Romli, dia bilang bahwa yang kuat kuliah dibanding wasyamsi dan wadduha begitu katanya. Wa huma afdal min al-aidan idza sarat ula ta'dul min al-Qur'an pasal terus. Kenapa? Kulhu itu sama aja sepertiga Quran gitu katanya. Kan ada hadis bahwa baca qul huwallahu ahad itu sama aja menghatamkan sepertiga Quran. Begitu katanya. Makanya 3 kali berbanding khatam Quran. Berdasarkan itu Imam Romli bilang lebih utama kuliah dengan ya. Terus kita nggak terjun ke perdebatan. Jadi ada 2 data, silakan pilih wasyamsi apa wadduha. Wal aujahu adapun yang paling kuat dari pendapat itu anna rakaat isyraqi minad duha. Dari berbagai macam pandangan sesungguhnya 2 rakaat isyraq minad duha adalah termasuk rangkaian daripada duha. Khilafan lil Ghazali, berbeda bagi Imam Al-Ghazali. Waman tabi'ahu dan orang-orang tabi'ahu yang mengikuti Imam Ghazali. Begitu juga sholat isyraq. Ulama pecah lagi jadi 2. Apakah isyraq itu bagian duha? Apa duha dengan isyraq 2 sholat yang berbeda? Pecah ulama 2. Silakan ngikutin yang mana. Imam Ghazali menganggap isyraq dengan duha sesuatu yang berbeda. Bayangin keutamaan sholat duha itu kan jam 9. Isyraq itu kan pas terbit. Berarti 2 sholat yang berbeda. Gitu kata Imam Ghazali. Tapi kata Ibnu Abbas yang kemarin, dia sama rangkaian. Ada yang ketiga, isyraq bagian daripada duha. Jadi ada yang bilang isyraq dan duha satu sarua kene, dia juga sami mahon. Ada yang bilang berbeda, ada yang bagian daripada sholat duha. Titik, selesai sholat duha. Sebelum saya lanjut ke sholat selanjutnya, ada yang mau didiskusikan tentang duha? Jelas? Terus wa yusannu, terus sholat sunnah yang selanjutnya disunnahkan rakaata 2 rakaat isim tasniyah tuh rakaata namanya alif tasniyah. Fa azallahuma syaitanu. Fakula gitu kan. Wa yasunnu disunnahkan rakaata
2 rakaat tahiyatin lidakhili masjidin. Nah, sekarang kita akan membahas sholat 2 rakaat tahiyat masjid. Apa tahiyat artinya? Penghormatan bagi masjid. Nah, itulah peraturan yang ditetapkan oleh agama ketika mau masuk masjid. Masjid itu punya Allah, berarti ada aturannya. Kulun nuwun. Kita juga punya rumah, kita juga bikin aturan. Misalnya no smoking. Kan ada aturan, silakan si tuan rumah. No smoking. Udah kayak pom bensin, no smoking. Boleh, silakan. Misalnya tuan rumah, ini yang dipisah, ini laki, ini perempuan, silakan. Punya hak tuan rumah. Masuk rumahnya harus assalamualaikum, izin, kulun nuwun, happy body home. Kalau orang Islam, assalamualaikum. Kalau ada orang masuk rumah kita nyelonong aja, walaupun RT, kita ketok palanya. Walaupun RT, nggak ada urusan. Ini rumah kita, ada aturan. Nah, masjid juga begitu. Ini rumah Allah, ada aturannya. Namanya tahiyat masjid. Penghormatan. Wa in takarrara, sekalipun berkali-kali. Takarrara itu berulang-ulang. Duhuluhu, masuknya, masuk lagi, ya sholat lagi. Keluar, masuk lagi, ya sholat lagi. Itu aturannya. Cuman sunnah, makanya sholat sunnah. Enggak juga gak apa-apa. Masuk, keluar lagi, masuk lagi, keluar lagi, sholat lagi. Atau lam yaridin julus, tidak berkendak duduk. Sholat sunnah. Khilafan li Syekh Nasrin, berbeda dengan Syekh Nasr. Wa tabi'ahu Syekh Zakaria fi Syarhih, dan mengikuti akan itu pendapat Syekh Nasr, Syekh Zakaria fi Syarhih dalam 2 sarah Manhaj wa Tahrir. Bikaulihi, dengan perkataan itu Syekh Zakaria Al-Ansari, in aroda dulu, sekalipun pengen duduk. Apapun judulnya, mau masuk pengen duduk apa kagak, sunnah tahiyat. Li khabari Syaikhaini. Nah, ulama berdasarkan hadis 2 guru, berarti sahih nih, muttafaq alaih. Jadi kalau kita dengar hadis muttafaqun alaih, berarti disepakati, itu artinya. Ya, wabil khusus sama 2 guru. 2 guru dalam bidang hadis namanya Bukhari, Muslim. Coba cek Bukhari nomor 404, Sahih Muslim nomor 714. Apa hadisnya? Idza dakhala ahadukumul masjidah, apabila masuk salah satu kalian al masjidah, masjid, fala yajlis, jangan duduk, hatta yusolliya, sehingga sholat ahadukum rakaataini 2 rakaat. Berarti masuk masjid jangan duduk. Kalau udah duduk, keluar lagi berarti. Benar, ya gue udah duduk, keluar lagi, masuk pulang lagi. Nah, sholat tahiyat masjid, ini penghormatan bagi rumahnya Allah. Nah, kalau kita sering menghormati rumah kita, sinar kita rumah kita juga digerain orang, nggak disembarangin orang. Karena kita mau masjid rumahnya Allah juga nggak sembarang. Kan sinergitas tuh, hidup itu sinergitas. Allah menurunkan mekanisme sunatullah. Kita tekan per 2 kilo, ya memantul dengan kekuatan yang sama. Kita tekan per 10 kilo, kekuatan yang tersimpan untuk memantul 10 kilo. Kita sama rumah Allah begitu hormat, begitu taklim, nanti Allah. Nanti rumah kita penghuninya dihormatin orang. Kenapa rumah kita gak dipandang? Boleh jadi kita mau masjid kurang. Rumah kita mungkin dicolong apa? Berarti kan orang gak lihat rumah kita nggak. Boleh jadi. Nah, begitu kata Nabi. Idza dakhala ahadukumul masjidah fala yajlis hatta yusolliya rakaatain. Wa taqutu tahiyatu bijulusi tawil. Nah, berarti ada kata ulama kalau duduknya sebentar enggak putus. Ini wa taqutu dan hilang at-tahiyatu, sholat tahiyat masjid bil julusi, dengan duduk titik, tapi ada at-tawil, ada yang panjang. Ada ulama kata Syekh Zainuddin bin Abdul Aziz, kalau duduknya lama, kalau duduknya sebentar enggak apa-apa. Boleh langsung sholat lagi karena hilang atau lupa. Tapi di kitab yang lain walaupun sebentar juga nggak apa-apa. Tapi ini dalam kitab Mu'in duduknya yang panjang. Kalau pendek nggak apa-apa. Wakada al-qasirku ada lagi. Begitu juga pendek. Illam yasha, apabila tidak lupa, au yasha. Jadi kalau dia lupa boleh. Gue duduk lupa, nggak boleh. Tapi kalau duduk lama sebentar sedikit tidak lupa, dia keluar. Tapi yang aman mau lupa mau kagak keluar lagi. Jadi jangan langsung sholat tahiyat
Duduk sebentar enggak, ini kan ditafsirnya sama ulama. Sekarang amannya mau lupa kek, mau kagak, duduk sebentar kek, panjang. Kalau mau tahiyat masjid keluar lagi. Keluar lagi, masuk lagi. Nah, terus wayal haku bihima, dipersamakan keduanya. Dua duduk tadi sebentar dan lama alal auja, atas berbagai macam pandangan. Malawih tajama, seandainya ihtaja, butuh disurbi untuk minum, dia masuk untuk minum, lalu kan duduk dulu. Nggak bisa kita minum sambil diri, ya kan? Nah ini. Cuman Rasulullah pernah ya minum sambil diri ya. Ini jangan bilang minum makan diri itu haram, ya jangan. Boleh asal darurat. Ada datanya. Riyadhus Shalihin, coba lihat sarannya Dalilul Falihin. Rasulullah pernah minum diri. Cuman kalau bapak minum berdiri karena darurat, doanya lain tuh, ada doanya. Saya lupa, cuman selawat kepada Nabi, ya Allah, minum Bismillah. Jangan bilang haram ansi ya, berarti belum ngaji tuh yang bilang. Boleh, cuman darurat kalau bisa minum dan makan duduk kalau bisa. Cuman Rasulullah pernah minum diri. Sama kayak kencing. Rasulullah pernah kencing diri sekali doang seumur hidup. Siti Aisyah menafikan itu. Siapa bilang Rasulullah punya kencing diri? Gue belum pernah lihat. Begitu bahasa palmerahnya. Makanya ada dua hadis tuh sama-sama sahih. Satu riwayat Siti Aisyah. Siti Aisyah belum pernah melihat Rasulullah itu kencingnya berdiri. Karena kan tentu yang berkenaan privat bininya yang tahu. Siapa yang tahu Rasulullah tidur? Ya tentu istrinya. Siapa yang tahu Rasulullah qadil hajat? Tentu istrinya. Nah, Siti Aisyah sumpah dia nggak pernah melihat Rasulullah kencing berdiri. Cuman ada hadis kok Rasulullah pernah kencing berdiri. Dua hadis ini kata Ibnu Hajar Al Asqalani, coba buka Fathul Bari, sarah dari Sahihul Bukhari. Karena Siti Aisyah kan nggak kemana-mana, belum tentu bergandengan ulama Rasul. Siti Aisyah kan tahunya di dalam rumah doang, di luar rumah. Makanya kata Ibnu Hajar dua-duanya sahih. Jadi Rasulullah di pembuangan sampah itu pernah diri dan itu darurat. Sekali seumur hidup. Kita berapa kali seumur hidup mesti diri? Ya Allah, udah belajar fikih, udah belajar ke langit, udah belajar tafsir, belajar apa tafsir, kencingnya diri. Ya Allah. Gaya, belajar apa lu? Belajar tasawuf. Oh, kencingnya diri masih, ya Allah. Wah, alhamdulillah saya udah sholat tahajud. Kencingnya diri. Praktek ya. Dikit-dikit ikut sunnah. Jangan, nggak usah yang tahajud 1000 rakaat, kencing jongkok. Ya Allah. Ini udah bertahun-tahun hidup. Allah kasih rezeki murah, sehat walafiat, kencing diri. Gimana mau sah sholatnya? Belajar kencing jongkok. Kan ada opsi, ada yang diri, ada yang jongkok. Masih tiap masjid nih. Terserah dah. Mau pengurus dengerin apa kagak. Pokoknya yang penting pasal ya Allah saya udah sampaikan. Kalau bisa jangan kasih peluang. Ada kemarin ketua masjid di rumah saya. Benar ini di dekat rumah saya ada sumbangan apa sih itu yang buat kencing diri apa namanya? Ya, pot ada kan pispot ya, kan mahal itu. Saya bilang tuker aja sama yang jongkok, sama yang duduk, WC duduk. Habis sudah sumbangan, ya terserah. Akhirnya dia takut. Saya penasihat. Akhirnya ditukar sama yang duduk. WC duduk. Kadang-kadang kalau di gedung bertingkat tuh kencingnya pas tempat toiletnya ya terserah. Saya kan cuman kalau darurat nggak apa-apa, saya nggak keras juga. Habis nggak ada lagi, kan ada opsi biasanya satunya WC ya. Tinggal timbang kan ibadah itu urusan pilihan doang. Sama di HP, yang satu joget, yang satu baca Quran, kan tinggal jempol memilih. Pilihan itu banyak. Di sini jalan Shiratal Mustaqim, di jalan setan. Makanya kita istighfar dulu. Kadang-kadang sering kita ngambil jalan setan. Makanya istighfar dah. Namanya juga manusia. Cuman kan upaya boleh. Kecuali darurat dah. Pelan-pelan, ya Allah, jongkok. Rasakan sensasinya, ya Allah. Saya mulai belajar mengikuti sunnah pelan-pelan. Gak harus tahajud 1000 rakaat. Jongkok dulu. Boleh jadi di sisa. Ini kan sisa-sisa usia ini. Ilok mau 100 tahun umur. Ya sisa-sisa usia pelan-pelan ikuti sunnah. Kita kan mau pulang, ya jangan tadi pelan-pelan ikuti sunnah. Baik, kembali lagi ke konteks. Mana tadi? Ya kan kalau mau minum duduk. Nah,
Bagaimana itu? Ihtaja lisulbi, butuh untuk minum, fayaqudu, maka duduk lahu dia laginya. Qalilan sedikit sumayati biha. Ah, boleh kalau ini. Ini duduknya karena udah di dalam masjid, dia mau minum, berarti kan duduk dulu atau jongkok dulu dia minum bismillah. Nah, kalau ini boleh langsung sholat tahiyat. Gitu katanya. Sumayati, kemudian dia melakukan biha dengan tahiyat masjid. La bituli qiyamin, tidak panjang berdiri, au i'radin atau berpalingnya anha daripada itu. Boleh kalau duduknya terus. Waliman ahrama biha, waliman dan bagi orang ahrama yang bertakbiratul ihram biha dengan itu tahiyat masjid qaiman sambil diri, al-qu'udu duduk li itmamiha untuk menyempurnakannya. Nah itu main terus. Wa kuriha makruh, berarti boleh enggak sholat tahiyat masjid, cuman makruh. Apa? Tarkuha, tidak sholat tahiyat masjid. Masuk rumah Allah masa enggak tahiyat? Ntar rumahnya dimasukin orang, nyelonong aja orang. Benar ini, min ghairi udrin, enggak, walaupun tidak uzur. Nah, kalau ada uzur boleh. Ntar apa uzurnya? Ntar. Jadi kalau nggak ada uzur, nggak ada apa-apa masuk masjid, langsung duduk makruh, tahiyat dulu. Kalau nggak ada uzur makruh. Naam, iya, ini berarti uzur nih, berarti nggak makruh. In qaruba qiyamu maktubatin, kalau dekat. Qiyam tuh berdiri maktubatin untuk melakukan sholat. Kalau gua sholat tahiyat masjid, nah itu udah qomat. Nah ini namanya uzur. Atau biasanya kan pengurus masjid ditempelin waktu tuh. Biasanya habis azan ke sholat berapa menit? Biasanya tiap masjid 2 menit. Hah? Lama banget. 6 menit. Zuhur juga begitu 6 menit. Ya, misalnya 6 menit. Kita tahu 1 menit lagi. Kan gak cukup tuh tahiyat masjid. Nah, dia diri. Maktubatin Jumat au ghairiha atau selain Jumat. Wa khasyya dan khawatir lawistaghala seandainya dia sibuk bitahiyati dengan sholat tahiyat fawata fadilati taharumin. Maka dia akan ketinggalan takbiratul ihram bersama imam. Kan soalnya dia siap tahiyat masjid dulu kan? Nah, kalau dia begitu, dia khawatir ketinggalan intizaru qaiman, maka tunggulah sambil berdiri. Ini namanya uzur. Berarti dia nggak usah tahiyat masjid, tapi diri, jangan duduk. Karena duduk itu setelah tahiyat masjid. Jadi kalau masuk masjid nggak mau tahiyat masjid, diri, gitu. Nunggu tadi jamaah. Kalau dia tahiyat masjid yang notabene sunnah dan dihukumi makruh kalau nggak tahiyat, itu kalau nggak ada sebab. Kalau ada sebab mau pelaksanaan, jangan tahiyat diri. Karena khawatir ketinggalan takbir imam. Karena takbir imam tuh fadilahnya jamaah berdiri sendiri, begini maksudnya. Kan imam tuh Allahu Akbar. Idza kabbarul imam fakabbir, bahasanya pakai fa. Di hadis itu pakai fa. Jadi kalau dalam bahasa Arab, huruf atop itu beda fungsi. Misalnya Ja'a Zaidun wa Muhammadun, telah datang Zaid wa Muhammadun, pakai wa fil masjid. Telah datang Ja'a Zaidun si Zaid wa Muhammadun dan Muhammad di masjid. Telah datang. Ini pakai wa. Ini artinya dan, namanya huruf atop. Nah, dannya di sini waw. Itu boleh jadi yang datang duluan Muhammad, boleh jadi yang datang duluan Zaid, boleh jadi bareng di wa. Tapi kalau Ja'a Zaidun fa Muhammadun, pakai fa, lihat. Fil masjid. Ini fa yang datang duluan dia nih, langsung disusul oleh kalau pakai fa. Makanya kalau mau jadi khotib penceramah habis amma ba'du fa. Ini berarti dia ngaji. Amma ba'du. Habis amma ba'du fa. Jangan wa. Karena ini susunannya rapi. Fa. Misalnya jadi khotib Jumat. Amma ba'du fa ya ayuhan nas, pakai fa depan. Ittaqullah atau faqala Allah Ta'ala. Jangan wa. Kalau bisa mabadu, itu namanya tertib.
namanya apik. Tapi besok kalau ada khotib Jumat wal semua aja kok dia nggak ngaji. Jangan. Ini buat kita, bukan untuk menilai orang lain. Iya. Amma ba'du fa. Banyak terserah fa Allah taala atau fa ya ayuhan nas atau fa ya ayyuhal hadirun. Ayyuhal hadirun ya, jangan ayyuhal hadirin. Saya sering dengar itu. Ya ayyuhas shaimin. Salah. Harfun nida itu kalau masuk di isim mufrad dia wajib rafa tanpa tanwin. Tapi kalau masuk mudhof ilaih dia kudu nasab. Ya Rasulullah, ya bukan ya Rasulullah, salah. Ya Rasulullah. Marhaban ya Nurul Ain. Marhaban Jaddal Husaini. Marhaban ya itu ya waktu diri itu mahadul dia. Jadi kalau ya masuk mudhof ilaih dia kudu nasab. Nah kalau masuk isim mufrad asalnya Muhammadun, masuk ya Muhammadu. Enggak boleh ya Muhammadun. Ya Muhammadun dia salah. Ya Muhammadu. Enggak boleh karena depannya ada ya. Karena harfun nida itu menjadi ma'rifat. Isim itu ada dua, ada nakirah dan ma'rifat. Intermezzo, selingan dikit naku sorot. Baik. Jadi tadinya bagaimana? Waktu dia terbuka. Oh ya, iman. Terus wa yusannu, benar ya? Jadi lagi bahas itu ya. Namin koroba. Hah? Namin koroba. Ya, kalau dekat lagi nggak usah. Nggak usah tahiyat masjid. Oh, lihat tadi udah bahasa. Fadilatul taharumi. Ya. Lagi imam di. Wah, lupa ya lagi. Takbiratul ihram. Kan imam takbir ini maksudnya nih. Jadi takbir ngikut imam itu ada keutamaan sendiri di samping saf pertama. Jadi dalam ini yang dijelasin ini Pak. Jadi ja'a wa. Nah, hadis Nabi tentang takbiratul ihram, idza kabbaral imam fakabbir. Nah, itu hadisnya. Apabila imam takbir, ini fa. Lain dengan kalau hadisnya wakabbir, boleh kita imam begini nih. Allahu Akbar. Sholli boleh. Kalau wakabbir tapi fa. Jadi imam langsung Allahu Akbar sambar. Itu ada fadilah tersendiri. Bahkan tahiyat masjid nggak usah kalau ketinggalan tadi yang Allahu Akbar tadi. Ini kata teks tadi. Tuh lihat. Fawata fadilati taharumi keutamaan kalau dia sholat tahiyat ketinggalan fadilah taharum. Apa yang disebut fadilah taharum itu? Fadilah takbiratul ihram bersama imam yang tadi itu. Jadi imam begini, Allahu Akbar, buru-buru Allah. Jangan musolli, terlambat berarti. Berarti kurang tuh. Yang tadinya fadilahnya harusnya 100 jadi kurang, jadi gocap apa jiko. Sabar kalau misalnya imam Allahu Akbar dia baru begini. Tadi mah datang aja pas mau ruku imam sama itu. Dulu kan waktu kita kecil tuh kalau imam tarawihnya lama kita diemin dulu tuh, jadi dia baca dulu. Ntar pas udah mau ruku baru kita diri ya dulu tuh. Akal-akalan kita ya sama itu. Menunda-nunda takbiratul ihram sama dengan tadi. Kenapa kita sholat di masjid? Salah satunya pahalanya lebih gede. Nah, bareng imam takbiratul ihram bukan bareng ya, artinya apa tadi? Menyusul itu ada keutamaan. Tadi mah kalau begitu mah mendingan aja ntar nyantai dulu kerja imam mau ruku baru kita masuk. Makanya besok ketika sholat jamaah implong itu. Imam kapan ditakbir? Jangan bareng, kalau bareng gak sah. Allah imam ini Allahu Akbar. Allah langsung sambar. Karena bahasanya fa yang tadi saya jelasin ya Zaidun wa Amrun wa Muhammadun. Langsung sambar. Nah, kalau bahkan tahiyat masjid tadi yang begitu mulia penghormatan ke masjid jangan dilakuin kalau itu nanti ketinggalan gitu. Karena lebih utama fadilah taharumin tadi begitu maksud saya. Intazuru maka tunggulah qaiman sambil berdiri karena khawatir nanti takbiratul ihram tinggi nggak usah sholat tahiyat. Dikit lagi udah jam 1 perang. Tapi beneran ya nggak ngaco ya kemarin kelewatan lebih ya kan kayak enak. Wa yusab
Nih lihat. Terakhir nih closing. Sampai 3 baris. Disunahkan liman bagi orang lam yatamakkan yang tidak memungkinkan minha sholat tahiyat masjid. Hanya itu marji'ud domirnya kepada sholat tahiyat masjid. Udah gak mungkin dah dikit lagi koma. Walau bihadasin sekalipun punya hadas, walaupun gak punya wudu masuk masjid kan ada yang kentut dulu kan ada ya. Ini kalau kentut keluar dulu ya. Nanti ada fadilah masjid. Buka topi aja di masjid begini, mohon maaf. Ini makruh. Di dalam masjid buka ikat kepala itu makruh. Nah, kalau bisa melepasnya di luar. Karena ada aturannya. Di sini kentut saking sucinya malaikat bawa keluar. Nanti saya punya kitab namanya I'lam Sajid bi Ulumil Masajid, insyaallah kitabnya itu saya dapat hadiah. Oh, ini kitab bagus tentang masjid doang segitu. Dari masjid pertama kali dibentuk, dari Masjidil Aqsa, masjid semua masjid dan fatwa-fatwa berkenaan. Dulu saya nggak berani makan di dalam masjid, tapi pas udah baca kitab itu akhirnya berani. Karena Rasulullah itu latihan perang aja sudah masjid. Macam-macam. Jadi masjid itu pusat peradaban Islam. Jadi masjid tempat. Jadi intinya di masjid, dari masjid untuk masjid. Nah, makanya masjid fokus. Makanya itu nggak apa-apa misalnya di masjid diramaikan. Jadi kalau misalnya saudara kita dari jamaah tabligh silakan izinin. Mana nih nggak diizinin ya Allah, mana nggak diizinin. Mungkin kalau pengurus masjid bikin peraturan nggak boleh masak itu urusan kita benar. Tapi izinin biar berkah. Berani terus. Berani tawa pun. Dan ada yang curhat katanya. Ya boleh, nggak apa-apa ya berkah. Nah itu nggak kuat, nggak bisa bikin apa tadi? Nggak mungkin dah. Ayatullah subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar wala haula wala quwwata illa billah arba'at 4 kali. Jadi kalau masuk masjid nggak sempet nih. Karena satu doa apa harus tasbih subhanallah walhamdulillah. Kita datang udah komat, udah masuk subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar wala haula wala quwwata illa billahil aliyil azim 4 kali. Bacanya 4 kali. Ya, subhanallah. Nah, besok kalau nggak sempat tahiyat masjid, tasbih. Ingat ini pelajaran subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar wala haula wala quwwata illa billahil aliyil azim. Mungkin ada hadisnya. Subhanallah wa fi tuhfah di annaha thayyibat kalimat baik wal baqiyat was sholihat was sholatul hayawanat wal jama'adat qala al-qurdi wa aqulu kan wa ajal anna dalil hajalam yatubangin min fi'li sholatil adamai fala yanzilun wa fi hawasu. Ya, karena itu kalimat baik yang menyangkut semuanya dan itu adalah selawat dan macam-macam. Jadi dianjurkan begitu. Ya, dianjurkan baca itu 4 kali. Annaha ta'addulu sholatul rakaat karena itu dapat menyamai 2 rakaat yang tadi. Begitu dalam fi tuhfah wa nihayah dalam kitab at-tuhfah dan an-nihayah. Nah, baca itu sebagai pengganti 2 rakaat dan itu insya Allah menyamai karena itu kalimatnya tamla'u mizan, memenuhi timbangan berat. Jadi baca subhanallah. Dan itu juga anjuran ketika kita nggak sempat melakukannya. Misalnya sujud tilawah, kita dengar ada ayat sajidah dibaca, kita nggak sempat di atas motor bacain. Ya Allah, di masjid ada orang lagi baca ayat sajidah, kan sunahnya sujud tilawah. Kita nggak sempat baca itu. Subhanallah, walhamdulillah, wala ilaha illallah, wallahu akbar, wala haula wala quwwata illa billah. Nah, ada yang seumur hidup nggak pernah sujud tilawah. Ya. Cukup buat tukrahu li khatibin wallahu a'lam bishawab. Sebelum saya tutup dengan doa, adakah yang mau didiskusikan? Ya, silakan. Kita harus usul kan? Kita harus usul. Ya. Kita kan sudah tahu imam baca usoli, kita kan kadang nggak benar gitu. Kadang kita ada imam yang pelan baca usolinya. Berarti kita harus baca usoli dulu sebelum masuk takbir pikiran kan? Ya. Nah, adakah jedanya jeda waktunya usoli dan takbir pikiran? Bagus. Ada jedanya kan? Ya. Usoli. 3
Dia mazhab Syafi'i. Usolli ini usolli talafuz namanya. Ini sunnah. Ini bukan niat, Pak. Yang niat itu di hati. Ini cuma talafuz niat dan ini hukumnya sunnah. Jadi abang nggak usolli nggak apa-apa. Mazhab Syafi'i menganggap ini sunnah karena membantu hati. Makanya sebelum sholat usolli fardhu zuhri arba'a rakaati mustaqbilatul ma'muman Allah, supaya gampang hati melafazkan itu niat karena udah warming up, biar nggak kaku. Cuman nggak wajib, itu bukan niat, Bang. Yang namanya niat yang Allah, hati ngomong saya niat sholat zuhur ikut imam 4 rakaat, saya niat sholat fardhu zuhur ikut imam bar, itu yang namanya niat. Kalau usolli itu bukan niat, itu rencana namanya. Kalau niat itu muktaronan bifilihi, tapi bagus. Mazhab Syafi'i. Kalau tetangga bilang bid'ah tuh, bilang usolli. Tetangga dikit-dikit bid'ah, kan tetangga kita tuh. Saudara kita juga sih, cuman dia kan nyalain mulu ya. Di mana Nabi bilang usolli? Bid'ah. Mazhab Syafi'i menyunahkan bilang usolli fardhu zuhri. Nah sekarang nggak enak banget Ustaz, saya kalau nggak sholat ikut usollinya bareng aja. Jadi mau jalan mau usolli mau apa dah, karena ya keutamaan usul tadi. Bagus, saya tahu arah pertanyaan itu. Bagus, pertahankan usolli. Mazhab Syafi'i. Nah, benar usolli. Kalau yang tetangga bilang bid'ah, biarin dah, cuma gue pikirin gitu. Sekarang gini nih, ntar jawab dia kan bilangnya bid'ah usolli. Sekarang saya gitu. Begadang jangan begadang. Saya nyanyi nih. Begadang ada artinya Allah. Boleh gak saya? Jawab. Boleh gak? Boleh. Apa? Halo, OTW. Sabar di situ. Ntar abis ini gua nyampe. Allah. Boleh gak? Boleh. Boleh gak? Boleh. Itu aja boleh, apalagi usolli. Itu bilang ke sono, ya. Karena kan belum sholat. Bagus, usolli. Berarti mana lebih? Apa? Karena sholat sunnah itu pakai langsung boleh nggak? Hanya yang langsung seperti itu. Jadi sholat sunnah berapapun boleh. Mau langsung 100 boleh. Benar. Cuman khilaful aula. Jadi menyalahi keutamaan. Keutamaan itu makna. Kata Nabi, sholat sunnah itu 2. Nah, biarin dah yang 4 langsung. Tapi kalau bapak 2 salam, apapun sholat sunnahnya. Karena sholat sunnah itu makna kata Nabi. Walaupun ada kayak sholat sunnah mutlak boleh langsung 100. Tapi nggak ada sholat itu tetap tasyahudnya 2. Walaupun sholat langsung sholat mutlak langsung sama. Jadi kalau bisa dua-duanya. Hah? Witir kan langsung 3 ada. Dan nggak boleh tasyahudnya 2, dia 1. Jangan serupakan dengan sholat. Kan kemarin kita bahas kan, yang langsung 3. Dan kalau bisa dipecah 2 terakhir. Kalau sholat mutlak, bentar, kan belum sholat mutlak ya. Nah kalau bisa 2-2 aja. Kalau dia bilang ada, ya 2-2 aja. Ada lagi? Ustaz, kalau khotib naik mimbar Jumat nih, kita baru masuk masjid, langsung duduk atau sholat? Sholat. Jadi jangan duduk sholat sama. 2 ulama pecah. Nah, ntar deh ya, kita ngebahas tuh sholat qabliyah. Apakah itu sholat tahiyat apa qabliyah? Pecah ulama. Tapi sholat aja dulu karena pertanyaan itu ada sesi. Nanti jenisnya kapan waktu Allah izinkan kita bahas. Tentang sholat Isra, Ustaz. Isra. Itu kan terjadi waktu matahari terbit ya. Ya. Sementara dengan ada larangan yang katanya di waktu sholat. Iya, waktu haram. Jadi Isra itu bukan pas terbit, setelah terbit. Yang haram itu pas terbit. Kan ada waktu-waktu haram melakukan sholat kan? Nah, ada 3 di lain data ada 5. Pertama pas terbit, yang kedua pas zawal, pas istiwa.
matahari turun dan pas terbenam ditambahin ba'da asar dan ba'da subuh. Berarti ada 5 di lain data dan enggak. Iya, makanya Isra itu bukan pas terbit langsung. Sama seperti pas ya setelah terbit kalau saya. Makanya rekonstruksi ulang tuh definisinya. Kalau bisa bukannya sholat pas terbit tapi setelah terbit. Kira-kira berapa menit setelah salah dikit nggak apa-apa. Enggak itu kan menit kayak itu kan jam. Iya Pak, ya tunda berapa semenit lah boleh. Ya, insya Allah yang penting dia udah lewat kan beda pas terbit. Dan kita juga nggak tahu kan pas terbitnya kapan ya ilok kecuali kita BMKG. Karena pakai alarm. Pakai alarm bisa. Alarm itu kan alarm dan dia juga kan enggak kan matahari kadang-kadang di sini pindah ya terbitnya aja gantian ya. Tapi insya Allah yang penting begini Pak. Nih, bagus nih pertanyaan terakhir. Ini esensi ya. Jadi jangan lihat zohir. Salah satu syarat sahnya sholat adalah menghadap kiblat. Emang Bapak tahu bahwa ini pas banget bukan? Enggak. Yang penting keyakinan kita ada. Syukur-syukur ada majelis ulama, syukur-syukur ada depak yang bikin sertifikat bahwa ini pas ke Ka'bah. Soalnya di ayatnya fawal wajhaka syatral masjidil haram. Apakah syatral Ka'bah apa syatral masjidil haram? Yang penting ke arah sono dah. Jadi gak usah tinggal derajat. Ini. Jadi kalau sholatnya jauh cukup keyakinan. Zon, udah gua nggak ada kiblat. Allah juga maha tahu. Itu kan cuma tanda, bukan berarti Allah zon kan. Nah kecuali dekat, wajib. Mana Ka'bah? Gua kurang milih dekat. Misalnya kita di hotel apa misalnya, itu yang kelihatan Ka'bah. Jam-jam tawar. Ya kudu harus pas, nggak boleh kencang dikit nyasar. Karena dia dekat. Nah yang jauh nggak bisa. Udah yakini misalnya kompas Bapak yakini udah itu. Terus misalnya ada ini pengurus masjid menentukan ini, udah yakini dia di Ka'bah. Sama dengan terbit tadi, nggak bisa. Kali kita BMKG. Nah ini yang penting ibadah itu esensi pemahaman kita. Sehingga kita tidak terjebak kepada ya itu tadi. Ya Allah. Itu ayatnya bawal wajhaka ya kalau nggak salah. Wajhaka syatral. Cari dah googling yang ada kalimat syatral masjid. Bukan bawal wajhaka al-Ka'bah tapi syatral masjid. Wallahu a'lam bishawab dengan manfaat barokah fi dinil al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Allahumma arhamna bil Qur'an waj'alhu lana imaman wa nuran wa hudan wa Allahumma dzakirna minhu ma nasina wa 'allimna minhu ma jahilna warzuqna tilawatahu ana al-laili wa ya Rabbal Alamin. Ya lewat lagi 10 menit apa ya? Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lewat lagi. Ya.